اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رضي الله عنه: والفائدة الثامنة إني رأيت كل واحد متعمدا إلى شيء مخلوق بعضهم إلى الدينار والدرهم وبعضهم إلى المال والملك وبعضهم إلى الحرفة والصناعة. Kemudian faedah yang terakhir yang didapat oleh seorang murid kepada gurunya, yakni Hatim Al-Asam, kepada guru beliau Syaqiq Al-Balkhi, belajar yang cukup lama. Faedah yang terakhir beliau temui, aku melihat setiap seseorang itu muta'ammidan ila syai'in, yakni ya'tamidu ila syai'in makhluk, mereka ketergantungan kepada sesuatu daripada makhluk. Jadi umum. Ada sebahagian orang, kata beliau, aku perhatikan mereka itu ketergantungan kepada makhluk, bukan kepada Allah. Ba'duhum ila dinar wad dirham, ada yang berkeyakinan hidupnya itu tergantung duit, dinar dan dirham. Ini ada pitis pupus ya ini, nah itu pikirannya, jadi ada duit. Yang itu juga. Ntar kita dibalik. Kemudian sebahagian lagi ketergantungan kepada harta dan tahta, ilal mal wal muluk. Tergantungan. Maju om. Wa ba'duhum ilal hirfati was sina'ah, dan sebahagian lagi ketergantungan dengan pekerjaan. Mun dipecat orang, di PHK, pupus kisahnya ini. Apa itu makan itu yang ditanamkan. Ketergantungan. Hirfah atau kerajinan tangan. Ada kebisaan bertukang, apalagi menjahit, menyulam, bikin jajak, kue. Mun sakit bapak awak ini, siapa lagi memberi makan? Nah, itu jangan dipikirkan yang seperti itu. Itu namanya ketergantungan kepada makhluk. Wa ba'duhum ila makhluqin mithlihi, dan sebahagian lagi ada yang ketergantungan kepada sesama manusia. Bos ni ada, wah kacau. Nah, bos pulang, atau bapak atau mama, orang tua. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala, yang demikian itu jangan diurusi. Maka aku berpikir tentang satu ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Ini ayat 1000 dinar ya. Wa may yatawakkal, siapa yang berserah diri, 'ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, ay fahuwa kafihi fi jami'i umurih, maka Allah yang mencukupi semua perkaranya. Ya, tawakal itu setelah ikhtiar, lepaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu disekolahkan ke pondok, itu namanya tawakal, namanya ikhtiar. Kemudian urusannya jadi orang alim atau tidak, itu ikhtiar kepada Allah. Pasrahkan diri, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Motor di muka tuh enggak ada yang jaga, itu dikunci. Itu namanya kunci, namanya ikhtiar. Kemudian lepas daripada itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ada syariatnya dipakai. Ada usaha. Ini motor kuncinya beandaan, mesinnya bernyala. Aku
tawakal aja ke Allah Ta'ala ya. Namun hilang gitu siapa yang ditiwas, tetap kita yang salah, teledor kan namanya. Nah, gitu. Jadi tetap ada usaha. Orang yang berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang mencukupi semua perkaranya. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah ya belughu amrah, yang menyampaikan semua perkaranya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kemudian ketahuilah bahwa setiap sesuatu itu memang sudah keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, memang kadarnya masing-masing. Nah, jadi seperti yang beberapa hari yang lalu kita sampaikan bahwa rezeki itu memang sudah kadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap memang usaha ada. Cuman hasil beda-beda, itu qadra namanya, qadra, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkaltu, maka kata Hatim Al-Asam, maka dari ayat ini aku yakin bahwasanya tidak lain tempat aku berserah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa hasbi wa ni'mal wakil, Allah yang mencukupi dan sebaik-baik tempat berserah diri. Wa ni'mal wakil. Itu yang ke-8. Kita mundur. Yang ke-7, inni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yajtahidu bimubalaghatin. Aku perhatikan juga orang ini, kata Imam Hatim Al-Asam, dia keluar rumah berjalan mencari nafkah, bijiddin, sungguh-sungguh, wa yajtahid bimubalaghatin, dan ini bujur berhemat, berusaha. Berangkat jam 6, pulang jam 6. Ada yang berangkat sore, pulang sore besok. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 bulan. Berhemat, berusaha. Li talabil qut wal ma'ashi, tujuannya untuk mencari sesuap makanan, wal ma'ashi, dan penghidupan. Cari beras, cari duitnya, cari lauk pauknya. Bihaitsu yaqa'u bihi fi syubhatin wa haramin, bahkan dia sampai menceburkan dirinya kepada yang syubhat dan yang haram. Bukan saja yang haram, yang syubhat ini masuk ke dalam situ. Ada orang seperti itu yang kuperhatikan, kata Imam Hatim Al-Asam. Keluar berhemat mencari sampai berucap, jangankan yang halal, yang haram aja sakit dicari. Nah, ini bahasa orang jahil sebenarnya seperti itu ya. Yang tidak mengerti bahwasanya qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, itu kita punya kadar masing-masing sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sampai kecebur kepada yang haram, bisnis haram, pegadaian dipakainya. Contoh kalau ada orang minjami motor, menggadaikan motor ya, menggadaikan motor, atau ini memang spesial menggadaikan. Gadai itu kan tidak boleh ngambil manfaat. Menggadaikannya boleh aja, cuma mengambil manfaatnya tidak boleh. Si Riko menggadai motor dengan Guru Usman, gadai motor, diberinya duit berapa kasih itu kan ya, gadai sekian bulan ketebusi lagi gitu. Nah, si Guru Usman ini tanpa ridhonya Riko, motornya tidak boleh dipakai, kecuali memang Rikonya upadah, mau kita mau pakai aja, itu boleh. Lamun Rikonya dia ada upadah atau dia ridho, nah ini motornya tetap simpan aja di garasi gitu, disimpan, nggak boleh ngambil manfaat. Oto sama itu, ada orang begadai oto, ada kehabisan duit, kepepet, otonya diberikan tanpa ada ridho birodin, tidak ada ridho dari yang menggadaikan, yang tukang yang menggadai, yang menerima gadaian itu jangan dipakai otonya, dikawal kan itu syubhat, haram bahkan seperti itu ya, mengambil manfaat.
Banyak orang yang berhimmat berusaha sampai kecebur yang haram. Sembahyang ditinggalkan tuh usahanya jadi haram ya. Berhimmat berusaha, sembahyang sampai ketinggalan. Itu jadi pekerjaannya jadi haram karena melanggar kewajiban. Fi syubhatin wa haramin wa yudhillu nafsah, bahkan bisa sampai menghinakan dirinya. Wa yanqusu qadrah wa yunqisu qadrah, dan sama menghinakan diri. Fata'ammasu fi qouli ta'ala wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu apa jua pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang sudah menanggung rezekinya. Ini bunyi gurus kumpul jatah umum. Ayat ini jatah umum. Jadi semua siapapun yang ada di muka bumi ini itu dapat jatah rezeki dari Allah. Sudah masing-masing sudah ada dan kadarnya masing-masing sudah ada. Ini jatah umum. Satu. Kemudian kalau ada orang belajar menuntut ilmu kayak bubuhan santri-santri, ini bubuhan siapa? Muhammad, Noval, Mansur. Itu dapat lagi rezeki dari mana? Menuntut ilmu. Takaffalallahu birizqih, Allah yang menjamin rezekinya. Jadi rezeki secara umum yang dabbah tadi itu salah satu, kemudian rezeki menuntut ilmu dua. Jadi yakin aja, jaminan ini sampai dua yang menjamin rezeki kita ya, pas aman aja urusan itu sebenarnya dah. Ya, aman itu. Kalau di rumah ada abah, ada mama, ada anak, ada ponakan segala macam. Nah, si abah sibuk berusaha, mama menuntut ilmu. Ya, anaknya diumpat belajar. Nah, itu yang dapat cuma mamanya aja, yang dapat jatah rezeki itu, nah, nyaman, tenang, nah gitu. Abahnya kerepotan, tambah yang bapak kerepotan itu, seperti itu. Jadi menjamin itu serumahan itu siap, ini per individu itu yang thalabul ilmi itu takaffalallahu birizqih. Lain yang wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha secara umum. Jadi siapapun dapat jatah rezeki dari Allah, sudah ada kadarnya. Ingat, usaha ikhtiar tetap wajib. Cuman kita jangan terlalu menguras otak. Berpikir sampai mati aku nih mau diusaha. Nah itu kelewatan. Kelewatan kita berisi Tuhan, Allah Subhanahu wa taala yang pemurah, dan berucap sudah Allah taala. Shadiqul masduq, hakun, benar ucapannya dan orang dipercaya, bahkan murtad. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Aman aja. Dahulu ada orang tua sudah berisi anak baru masa SMA. Si mak bapaknya ini sudah tua, anaknya ini belum tahu bekerja. Gasak, sakit kepala, naik tensi. Yang dipikirkan aku ini mau mati, anakku ini makan apa ini bunyinya. Itu berhimmat dipikirkan, urusan Allah Ta'ala dipikirkan, diumpatinya, diurusinya. Sudah besar orangnya. Wah ini nyaman aja, aku lihat anaknya itu hidup aja. Lain di sini bang di wadah yang lain gitu. Subih lagi pada seorang nyamannya hidupnya. Cukup doakan aja. Insyaallah anak baik aja. Jatahnya ada masing-masing jatahnya. Gitu. Jadi urusan rezeki itu memang tetap jangan sampai ditinggalkan. Ikhtiar syariat itu jangan ditinggal. Molah sarang burung untuk siapa nih? Untuk anak. Boleh aja gitu kan? Boleh aja gitu. Namanya ikhtiar. Cuman jangan sampai di otak ujur-bujur itu nah sampai ketinggian tekanan stroke sampai orang tua, kasihan mikirkan anak. Ini tadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha fa'alimtu anna rizqi 'ala Allah ta'ala, maka aku yakin, kata Hatim Al-Asam, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, wa qad dammanahu, Allah yang menjamin. Fashtaghaltu bi ibadatihi, kemudian aku sibuk beribadah kepada Allah, tidak memikirkan rezeki lagi. Ini orang-orang ahli sufi ya.
fastaghaltu bi ibadati wa qata'tu tam'i, kuputus serakahku untuk dunia tadi, amman siwah, selain hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya gini kata sebagian ulama, annal iktisab ghairu darurati halih afdal min at-tafarruq anil ibadah. Seseorang itu berusaha, annal iktisab ghairu darurati halihi litasadduq afdal min at-tafarruq lil ibadah. Ada orang berusaha dan ia tidak kebelet, tidak kepepet. Artinya ATM ada aja duitnya masih. Di rumah ada aja beras beberapa puluhan kilo gitu nah Om. Tapi ia masih berusaha, bekerja keras, bahkan bisnis segala macam, tapi niatnya litasadduq, untuk beramal, mendapat ini bantu anak yatim, mendapat ini bantu majelis, mendapat ini menyekolahkan orang. Nah itu litasadduq, itu bahkan pahalanya lebih besar daripada mengasingkan diri hanya untuk beramal semata-mata. Begini aku tahu aja Allah Ta'ala yang jamin, aku berdiam di kamar aja sudah. Diusaha lagi berusaha. Jadi ada juga masih yang celahnya itu, jadi berusaha, jadi bekerja ini penting juga. Jangan nganggur berhemat, semuanya nganggur, kerepotan. Beli pulsa ini dapat di ujung-ujungnya. Memang jatah ada masing-masing, cuma beda sedikit dengan yang bertawakal tadi, yang ada usaha. Nah, seperti itu ya. Kemudian faqala Syaqiq, terakhir si gurunya Hatim Al-Asam, waffaqakallahu ta'ala ya Hatim, inni qad nazartu at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Aku sudah melihat, sudah membaca kitab Taurat, Injil dan Zabur, termasuk Al-Quran. Fawajadtul kutubal arba'ah taduru ala hadhil fawaidits tsamaniyah. Aku melihat isi kitab itu kesimpulannya tidak lepas dan berputar-putar sekitar 8 faedah yang baru kita baca tadi. Dari 2 hari yang lalu ada 8 faedah yang disebutkan Hatim Al-Asam. Nah itu Taurat mirip-mirip gitu aja isinya. Artinya banyak-banyak berserah dengan Allah Subhanahu wa taala. Injil pun demikian, Taurat pun demikian. Faman amila biha kana amilan bihadhil kutub al-arba'ah. Orang yang, kata Imam Ghazali, mengamalkan 8 poin yang sudah kita sebutkan itu, sama saja dia mengamalkan 4 kitab sekaligus, Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Tapi berat memang mengamalkannya. Faqad alimta min hatainil hikayataini annaka la tahtaju ila taktsiril ilmi, maka engkau sudah faham 2 cerita yang telah kita sebutkan. Cerita siapa? Hatim Al-Asam dengan siapa satunya itu? Shibli rahimahullah, Imam Ash-Shibli yang punya berapa? 400 guru dan mengaji sebanyak 4000 hadis. Kesimpulannya beliau mengamalkan 1 hadis saja. Artinya intinya itu ilmu itu, kata Imam Ghazali, tidak perlu banyak-banyak, yang penting amalnya yang penting. Ya, segudang ilmu tapi tidak ada yang diamalkan, itu hasilnya 0 semua kan. Nah, walaupun sedikit, yang penting amalnya, pakainya itu nah. Yang penting pakainya. Wal'an ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haq. Sekarang aku akan menjelaskan kepada engkau yang wajib bagi orang yang berjalan menuju Allah untuk mendapatkan maqam ma'rifat. Fa'lam annahu yanbaghi lis-salik syekhun mursyidun murabbin liyukhrijal akhlaqat su'a minhu bitarbiyatihi wa yaj'ala makanaha khuluqan hasana. Sepantasnya bagi orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yang beribadah, sibuk menyibukkan ibadah dirinya kepada Allah, dia harus memiliki seorang syekh, seorang guru.
Syekh ini kata ulama maksudnya menjama'al yang mengumpulkan syariat, hakikat dan thariqat dan hakikat. Jadi ada tuh kumpul di situ semua ilmunya, ma'rifatnya ada, thariqahnya ada, syariatnya ada di situ. Itu namanya syekh, seorang guru. Bukan hanya semata ma'rifat saja, bukan hanya sebatas thariqah saja, tapi syariatnya pun ada. Jadi syariat, thariqat, hakikat ada di diri orang itu, maka itu dikatakan syekh, maksudnya seorang guru. Mursyidun murabbin, yang mendidik, yang memimpin, yang menterbiah. Jadi seseorang ini, semua kita ini wajib punya seorang guru. Wajib punya seorang guru. Ini maksudnya guru ruhaniyah ya, guru ruh maksudnya nih. Kalau guru zahir yang nampak-nampak ini guru zahir namanya, yang melajari sembahyang, melajari wudu, melajari bacaan supaya bujur, itu guru yang nampak. Belajari berhitung, belajari baca, itu guru yang nampak-nampak. Nah, yang dicari Imam Ghazali ini untuk kita semua itu kan guru jasad itu. Sekarang guru ruh kita, yang mendidik ruh kita tadi. Nah, wajib bagi orang ini harus punya guru spiritual kalau bahasa orang itu, yang mendidik ruh tadi itu. Liyukhrijal akhlak, tujuannya apa? Supaya seorang guru tadi mencabut al-akhlaq as-su, akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik, akhlak yang tercela. Minhu bitarbiyatih, dengan pendidikan gurunya tadi. Tadi anak ini akhlaknya biasa-biasa saja, bahkan akhlaknya kurang baik. Berkat seorang guru tadi akhlaknya terpuji, dikeluarkan oleh gurunya akhlak yang buruk, dimasukkan akhlak yang baik. Wa yaj'ala makana, dan seorang guru tadi menempatkan di tempat akhlak yang buruk, al akhlaqas-su, di tempat akhlak yang buruk, khuluqan hasanah, sebagai akhlak yang cantik, akhlak yang indah. Wa makna tarbiyah yusbihu fi'lal fallah alladhi yaqla'u asyuka wa yukhrijun an-nabat tati al-ajnabiyyata min bainiz zar'i liyuhsina nabatuhu wa yakmula rai'uhu. Maksud tarbiyah itu, apa arti pendidikan dari seorang guru kepada seorang murid? Pendidikan ruhaniyahnya di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali seperti seorang petani. Al-fallah, dia mencabut duri, kan ada berisi lahan setengah hektar. Nah, itu rumput-rumput berdurinya dipotongi, dibuangi. Itu tugas seorang guru itu. Lahan ini adalah dirinya seorang murid. Ada kotoran, ada akhlak yang buruk, itu dibuangi oleh gurunya. Si petani ini statusnya seorang guru. Dibuangi duri-durinya, Kemudian wa yurshidu ila wa yukhrijun an-nabatatil ajnabiyah, tumbuhlah tanaman, contoh padi ya, di lahan setengah hektar ada padi. Nah, di sela-sela padi ada rumput itu dibuangi, rumputnya dibuangi. Pertama lahannya dibersihkan dari duri-durinya, kemudian ditanami dengan akhlak yang hasanah, yang baik. Kemudian tumbuhlah padi tadi sebagai akhlak yang baik. Di sela-sela padi tidak luput ada rumput-rumput. Nah, rumput-rumput itu dicabuti oleh peguruannya tadi, oleh si petani, ya kan? Dicabut. Tujuannya apa? Liyuhsana nabatuh, supaya padi ini tumbuhnya bagus. Kemudian wa yakmula rai'uh, dan hasilnya sempurna. Kalau tidak ada rumput, cuma campur rumput, padinya bisa keropos, bisa kurus padinya kan, berasnya bisa sebagian berisi, sebagian kosong. Kenapa? Karena tanahnya berebut dengan rumput. Demikian hatinya seorang murid, kalau bercampur akhlak yang jelek dengan akhlak yang buruk, itu kurang baik hatinya. Nah, adanya seorang guru, kata Imam Ghazali, guru itulah yang mencabut rumput, mencabut akhlak yang jelek di hati seorang murid tadi itu. Wala budda lisalik min syaikhin yurabbihi. Bagi kita semua
yang ingin mendapatkan maqam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak harus punya guru. Harus punya guru yang mendidik hatinya, wa yurshiduhu ila sabilil haq, dan membimbing jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Li anna Allah taala, contohnya Allah taala menggambarkan bahwa arsala ilal ibad rasulan. Allah ini sudah mengutus ke hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala akan seorang rasul, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus ke muka bumi Nabi Muhammad. Kemudian lil irsyad ila sabilih, tujuannya Nabi Muhammad ini diutus untuk apa? Membimbing umat ini supaya pas tujuannya kepada Allah. Dulu menyembah patung, dulu menyembah matahari, dahulu menyembah sapi. Nah, datang Nabi Muhammad satu tujuan, yakni Allah, tauhid. Nah, ini namanya rasul. Itu utusan Allah. Kata Imam Ghazali seperti itu. Kemudian fa idza irtahala sallallahu alaihi wasallam, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di muka bumi secara kasat mata. Pindah tempat. Irtahal itu bukan wafat, tapi pindah tempat dari alam nyata ke alam kubur. Itu Rasulullah. Minad dunya. Kemudian faqad khallafal khulafa. Allah menjadikan setelah Nabi ada khalifah. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali karramallahu wajah, terus khulafa, tabi'in, guru, salaf dan khalaf, terus sampai saat ini. Dari zaman Rasulullah itu masih ada khalifah, khallafal khulafa, ada khalifahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggantikan posisi, maksudnya mewakili, menggantikan posisi Nabi. Tidak mungkin lah ya. Hatta yursyidul khalaiqa ila Allah. Nah, tujuan khalifah, tujuan para pembimbing, tujuan para guru mursyid murabbi tadi itu ialah sama, tidak ada lain, menyatukan i'tiqad kita, tujuannya hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung guys saya. Itu dulu poin kita, bahwa kita ini wajib punya guru, ruhan wa jisman, secara jasad dan ruh. Kalau guru jasad gampang kelihatan kok orangnya. Nah, yang guru ruh kita ini, wa syartu syaikhil ladzi yasluhu an yakuna naiban li Rasulillah. Ini memberikan syarat Imam Ghazali, seperti apa sih guru yang patut diikuti itu, yang bisa naiban, menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah tadi, sebagai khalifah Rasulullah SAW. Seperti apa sih gurunya itu? An yakuna aliman, satu, gurunya itu harus alim. Li'an la anna kulla alim yasluhu lahu. Tetapi pulang bunyi Imam Ghazali, tidak semua yang alim bisa jadi guru. Cuman syarat guru tadi harus alim. Itu yang harus diumpati perguruannya tadi itu, harus alim. Wa inni ubayyinu laka ba'dha alamatihi ala sabilil ijmal. Aku menggambarkan kepada kalian ciri-ciri seorang guru yang harus diikuti itu secara global. Hatta yudda'a kullu ahadin annahu mursyid, sampai dikatakan seseorang ini dia bisa membimbing, dia bisa sebagai seorang guru. Satu, huwa man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Gurunya alim, tapi tidak semua orang alim bisa jadi guru. Kemudian lihati bunyi Imam Ghazali, guru itu yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Hatinya tidak ketergantungan kepada dunia dan pangkat, tidak ketergantungan kepada mata, benda dunia ini dan jabatan, tidak tergantung kepada itu. Namun gurunya bukan boleh kaya, guru sekumpul Allah yarham itu kaya bujur, beliau bisa membimbing banyak manusia kan.
Imam Ghazali yang kita pelajari ini pun beliau ulama besar, murabbi mursyid, dan punya murid banyak, hartanya banyak. Maksud hubbud dunya itu, dunia itu berjekat di hati, berjekat di hati. La fil yad, bukan di tangan. Ya ada juga orang banyak harta cuma di sini mah wadahnya, sampai ke rumah hilangnya sudah kesanya. Bukan masuk ke sini, bukan masuk ke sini om. Bujur-bujur hilang. Tapi tetap dicari. Gitu nah, bukan tidak dicari. Hobbit dunya, kemana-mana kesah harta, kesah duit aja. Maka guru lepas seperti ini ya. Ceramah di amplop orang bermamai BPO. Maka guru hobbit dunya, padahal tujuan ceramah dakwah, mengajak umat. Bukan cari amplopnya gitu. Tapi dapat amplop syukur. Tapi bukan itu syarat tujuannya gitu. Hubbid dunya, di hati guru itu tidak ada kecintaan kepada dunia, wa hubbil jah, dan tidak ada pangkat di situ. Dia ngejar jabatan. Berarti jadi ulama tidak boleh jadi caleg. Perguruan kami banyak yang jadi caleg, jadi anggota dewan, bahkan yang jadi bupati ada, ulama besar, alim, pimpinan pondok pesantren. Artinya jabatan bukan di sini. Jabatan fasilitas dakwah untuk dakwah. Tetap kita orang alim boleh kok jadi pejabat, boleh, semuanya boleh. Bahkan harus kan. Kalau bukan orang yang berpengalaman di bidang agama yang memegang jabatan, berarti preman-preman yang naik ke dianya jadinya gitu tuh, orang-orang yang tidak paham kan. Nah, jadi ciri secara umum kata Imam Ghazali, dia tidak cinta dunia dan tidak cinta jabatan. Berkompetisi merebutkan kedudukan bisa-bisa aja, sah-sah saja seorang guru tadi, tetapi bukan di hatinya. Wa kana qad taba'an li syakhsin basirin yatasallalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan dia lagi kata Imam Ghazali, si guru tadi punya guru juga, li syakhsin basirin, memiliki seorang guru yang bijaksana, alim, tidak cinta dunia, tidak cinta jabatan, dan gurunya pun punya guru yang bijaksana. Yatasallalu mutaba'atuh, peguruannya punya guru lagi ila sayyidil mursalin, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab ilmiahnya pun jelas. Nasab ilmunya nih, nasab itu mata rantai ilmunya pun jelas si guru tadi. Ini loh gurunya yang bisa diikuti, yang diumpati. Bukan hanya pintar pidato, pintar carang, banyak duitnya bagi-bagi. Bukan hanya wajahnya tampan, penampilannya mewah, gampang menarik umat. Belajarnya di mana, gurunya siapa, pelajarannya apa, ini diketahui pokoknya umpat. Nah, itu repot urusannya. Nah, jadi kontrol baik-baik, dia alim, iya, urusan dunia tidak ada di sininya. Demikian jabatan, dan punya guru yang nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang masih ini ya. Jadi intinya dulu kita harus punya guru, itu aja, baik secara zahir ataupun batin. Syekh Murabbi Mursyid ini di akhir zaman, orang yang kita ini masih ada ciri-cirinya, alamat gurunya itu masih banyak ya, bukan hanya sampai di sini. Ini baru sebagiannya dulu. Mudah-mudahan panjang umur sampai besok kita lanjut lagi keterangannya seperti apa. Intinya guru yang bisa membimbing ruh ini berat sudah di akhir zaman ini, mencarinya repot sekali. Walaupun ada juga mastur dia, orangnya bersembunyi. Kata ulama, guru murabbir ruh yang di akhir zaman ini bisa jadi ada orangnya, masyhur orangnya, ketika berfatwa dipakai orang.
Bisa juga seperti itu, artinya akhirnya tidak dapat, si murid tidak dapat guru itu. Atau bisa juga ada tapi bersembunyi, keluar, dinampakkan diri, bisa seperti itu. Intinya sulit di akhir zaman ini, kesulitan kita mencari guru itu. Maka kita wajib berisi guru itu wajib, yang bimbing ruh kita. Mendik kerana pelayau seorang hati ini gitu. Nah, kalau ada yang ngatur, ketika ketemu guru itu tangkap bujur-bujur gitu, nah, pegangi. Nah, maka kata guru sekumpul, untuk menggantikan posisi guru murabbir ruh itu, maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Dengan banyaknya sholawat tadi itu bisa menjadikan guru murabbir ruhnya kita, bisa menjadi guru ruh kita, menjadi guru ruhaniyah kita. Dengan sholawat tadi, hikmahnya Allah Ta'ala berikan seorang guru yang membimbing hati kita, membimbing ruh kita, berkat sholawat kepada Nabi. Banyak sholawat dengan istiqomah, continue bacanya. Nah, seperti itu. Ini dulu secara ringkas. Ini tanggung kisah kita nih. Ini waktu kita habis, insya Allah sambung besok lagi. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan turunan kita menjadi orang saleh-salehat. Mudah-mudahan wadah kita ini aman, bengalon ini tenang. Mudah-mudahan kita asyik beribadah kepada Allah, baca salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Anak kita, semua orang yang cinta kepada kita, mudah-mudahan kita terkumpul di syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad. Ala hadhihi al-Fatihah.